Dan pemirsa, sementara itu beberapa saksi mata mengaku mendengar dan melihat suara dentuman keras sebelum kereta jurusan Jakarta Bogor tergelincir. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan Bunga Ayu langsung dari TKP Kebon Pedes Bogor, Jawa Barat. Ya Bunga, silakan dengan laporan Anda. Ya Bunga. Ya silakan Bunga, bagaimana laporan terkini di sana? Ya Mirva dan juga April, proses evakuasi saat ini pun masih terus berlangsung. Hingga detik ini pun kami masih menunggu untuk kren alat berat yang akan mengangkut 3 gerbong kereta api yang di belakang saya ini yang akan ditujukan ke depo KRL yang ada di Depok. Namun pemirsa, memang kita ketahui untuk pekerja karyawan dari kota Bogor menuju ke kota Jakarta ini menurut data adalah 60.000 hingga 100.000 karyawan. Nah, bagaimana sih seluk-beluk untuk se-crowded bagaimana KRL yang ada tujuan dari Bogor menuju ke Jakarta? Saya akan bergabung dengan salah satu pengguna KRL ini selama 25 tahun. Ya, selamat sore Pak Yayat. Selamat sore, iya. Pak Yayat, bisa dijelaskan Pak bagaimana sih untuk kegiatan Bapak mungkin selama 25 tahun menaiki kereta api KRL ini Pak? Ini memang dalam kondisi kecelakaan seperti ini kita prihatin, apalagi kita yang menggunakan kereta api lebih dari 25 tahun ya. Dari kereta api yang tadinya kurang begitu baik pelayanannya, kurang manusiawi, sampai dengan kondisi kereta api lebih baik, lebih manusiawi, lebih terjadwal, dan gerbongnya juga cukup bagus gitu kan. Nah, sekarang kereta api itu tidak terpisahkan dari kehidupan para komuter. Komuter di Jabodetabek itu hampir 3 juta orang. Sementara pengguna kereta api itu sudah hampir mencapai 1 juta orang. Ini otomatis kan sesuatu menjadi jantungnya bagi mereka yang tiap hari harus pulang pergi Jakarta dengan kota-kota sekitarnya. Nah, kita ini menjadi penting bagi kita, sebagai pengguna komuter, itu tanpa kereta api rasanya bingung. Karena apa? Karena kereta api sangat membantu untuk kemudahan dalam transportasi. Kedua, sangat membantu dalam biaya karena ada PSO yang diberikan di dalamnya. Kita ketahui bahwa hasil data terbaru itu kan pengguna kereta api itu pengguna komuter sini itu rata-rata menghabiskan sampai 43% dari pendapatan mereka hanya untuk biaya transport. Nah, dengan adanya angkutan kereta api massal apalagi yang mendapatkan PSO, ini sangat membuat tertolong sekali. Dan dari waktu ke waktu terbukti bahwa jumlah penumpang kereta api kan makin bertambah. Sekarang udah hampir 1.080.000. Ini menunjukkan bahwa angka itu akan terus bertambah seiring dengan semakin tergantungnya masyarakat dengan kereta api. Nah, tanpa kereta api saya tidak bisa bayangkan bagaimana mengangkut jutaan orang di sekitar Jabodetabek ini untuk saling berinteraksi, untuk bekerja, untuk belanja, untuk sekolah dan sebagainya. Pak Yayat kan sebagai pengamat juga nih, misalnya Pak, Bapak sudah menggunakan selama 25 tahun dan anjlok kereta ini tidak 1-2 kali saja ya Pak, dan mungkin tidak separah ini. Bagaimana Pak mungkin kedepannya untuk kereta api ini? Nah, ada kondisi yang lebih parah dari kondisi yang terjadi hari ini. Seperti contoh waktu longsor di daerah Cilebut, itu perlu hampir dari seminggu. Itu kita sama sekali tidak ada kereta api. Jadi warga harus mencari alternatif dan akibat kejadian itu kan artinya harus ada biaya tambahan yang dikeluarkan. Nah, menyikapi dengan kejadian hari ini maka kita harus berpikir bagaimana membantu masyarakat yang selama ini menggunakan kereta api. Apakah ada angkutan-angkutan alternatif pilihan? Tapi kita kan akan menunggu apakah sampai malam ini kondisinya bisa normal kembali atau tidak. Kalau kondisinya normal nanti malam misalnya atau sampai jam berapapun ini, itu sangat membantu. Maka kita tunggu informasi dari PT KCI ataupun dari PT Kereta Api sejauh mana penyelesaian ini bisa lebih cepat lagi. Nah, kalau lebih cepat segera informasikan. Sekarang kan banyak dengan media online atau dengan website dengan segala macam itu masyarakat terinformasi sehingga bisa mengambil satu keputusan. Nah, yang kedua, bagi mereka-mereka yang selama ini mungkin tidak mendapatkan info yang lengkap, dikhawatirkan besok terjadi penumpukan di stasiun kereta api Bogor. Nah, ini kan akan menjadi permasalahan ketika mereka tidak tahu tentang persoalan yang terjadi. Nah, yang dibutuhkan sekarang oleh masyarakat adalah waktu kepastian. Kapan ini akan selesai? Kapan ini? Nah, kalau kita lihat dari apa yang sekarang dilakukan di lapangan, betul sekarang ini sedang diupayakan percepatan. Kita nunggu kren. Dari kren nanti penggantian rel yang rusak, yang bengkok gitu ya, sama pemasangan tiang-tiang untuk
listrik aliran atasnya. Ini otomatis memang memerlukan kecepatan, dukungan, dan partisipasi dari semua sektor yang ada di dalamnya. Nah, bagi masyarakat itu sebetulnya yang ditunggu-tunggu kapan selesainya. Karena besok tuh hari Senin. Hari Senin itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Berarti bisa dikatakan masyarakat ini sangat berkebutuhan sekali dengan angkutan umum yang berbasis dengan kereta ini, Pak. Betul, karena satu-satunya saat sekarang ini yang bisa mengangkut jumlah penumpang dalam jumlah yang sangat besar itu, yaitu kereta api. Kereta api itulah yang menjadi tulang punggungnya sekarang, big bone-nya. Nah, kita lihat sekarang betapa kota-kota yang dilewati sekarang oleh KRL yang ada di Bogor ini, Cilebut, Bojonggede, Citayam, Depok, itu udah menjadi tumbuh pusat-pusat permukiman baru. Sudah puluhan ribu orang, bahkan sudah ratusan ribu orang yang nasibnya itu sangat tergantung kepada kehandalan dari kereta api. Otomatis tanpa adanya ini memang akibatnya pelayanan pasti akan berkurang. Nah, kepastian itu memang sangat dibutuhkan. Jadi mau tidak mau kita yang katakanlah bagi saya yang sudah hampir 25 tahun menggunakan KRL, kereta api yang sudah semakin membaik itu memang betul-betul sangat dibutuhkan. Dan itu sangat menolong karena tarifnya tuh sangat membantu dengan adanya PSO. Nah, dengan kejadian ini pun kita berharap AIMO-nya, infrastruktur manajemen operasionalnya terkait dengan pemeliharaannya itu bisa ditingkatkan anggarannya agar keselamatan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi bisa dikatakan keselamatan adalah sesuatu yang sangat penting, mau tidak mau anggaran pun bisa ditingkatkan untuk memperbaiki pelayanan yang terjadi sekarang ini. Siap. Berarti nantinya akan ada baik untuk memaintain Ya. kereta api sendiri ya, Pak? Ya, jadi kan ada PSO yang untuk khusus para penumpang, ya, untuk bantuannya untuk ini. Nanti ada lagi AIMO untuk infrastruktur manajemen operasionalnya. Jadi AIMO itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem layanan kereta api yang ada sekarang. Jadi keselamatan sangat tergantung kepada pemeliharaan yang dilakukan. Baik, terima kasih Pak. Sepertinya keren ini akan tiba, Pak. Oke, Terima baik. kasih sudah bergabung dengan kami ya, Pak Yayat. sama-sama. Ya, pemirsa, itu tadi Mirva dan juga April. Kami pun masih akan terus menunggu kereta keren ini yang akan mengangkat gerbong kereta yang sisa 3 ini. Dan kami pun menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu mendekat ke area TKP ini, mengingat untuk membantu proses evakuasi. Mirva, April. Ya baik, terima kasih Bunga Ayu atas informasi terkini yang Anda berikan langsung dari Bogor, Jawa Barat.